Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan eh, belajar tentang HTML, membuat sebuah form registrasi dan juga menampilkannya. Nah, ini merupakan pertemuan ketiga tambahan untuk materi HTML khususnya. Oke, di sini saya sudah membuat materi pertemuan 3B karena nanti A-nya itu tetap di PHP ya. Nah, saya membuat sebuah form registrasi. Oke, kemudian kita buat dulu filenya. Kita buat file namanya index.php. Oke, sorry, index. Oke, kemudian kita, nah lihat agak besar. Nah, dari sini kita akan membuat sebuah form registrasinya. Nah, struktur pertamanya kita buat dulu HTML-nya. Di sini saya buat HTML. Oke, ini sudah buat. Untuk judulnya kita bisa ganti, misalkan judulnya form gitu, form registrasi. Nah, kemudian di sini mulai badannya kita ngodingnya nanti di sini. Kita bisa buat, misalkan kita buat dulu div. Kenapa harus ada div di dalamnya sini? Kita bisa tanpa menggunakan div atau menggunakan div. Div nanti dimudahkan ketika nanti kita styling di CSS-nya. Jadi kita buat dengan div. Nah, kemudian judulnya kita buat H1, H1 header 1. Jadi header itu ada sampai 6, header 1 itu paling besar. Jadi semakin ke misalkan 2 3 berarti dia semakin kecil judulnya. Dan form registrasi. Ya, biar kita tes, kita buatnya gini nih. Kita copy paste, kita tampilkan nilainya. Jadi kita bisa selalu mantau hasil yang kita buat. Jangan lupa selalu di save di dalam htdoc ya. Kemudian localhost, karena saya pakai mam jadi saya harus, nah, form registrasi udah jadi ya, form registrasi headernya. Kemudian kita sekarang mulai membuat form. Nah, di dalam HTML untuk membuat sebuah form kita awali dengan tag form. Nah, kita buat tag form, aksinya kemana nih? Oke, nanti saya mau buat form ini, datanya itu saya kirim ke file lain. Saya kasih nama dia misalkan proses.php. Jadi kan ini kita berada di index.php. Jadi ketika kita kirim form registrasi, dia akan menuju ke proses.php. Jangan lupa metodenya apa nih? Metode. Oke, saya pakai metode post gitu ya. Oke, form. Nah, sekarang ini form. Nah, dilihat ya, setiap saya membuat sebuah tag itu berpasangan. Jadi uh, tadi yang saya buat awal tadi dia adalah struktur dari HTML. Ada HTML, head, meta, kemudian ada title, kemudian head ada pasangannya, kemudian ada body, badan dia juga ada pasangannya, kemudian ditutup oleh HTML dengan pasangannya kan. Nah, badan inilah tempat nanti kita membuat sebuah isiannya. Nanti di sini ada lagi, misal saya mau menambah CSS, jadi di sini nanti ada style. Nah, di sini adalah CSS-nya. Oke, kita masuk dulu ke HTML-nya. Pertama kita sudah membuat form kan. Nah, saya membuat sebuah form registrasi. Untuk baris pertamanya saya membuat biodatanya, biodata dari form registrasi. Nah, kita biar bisa rapi, kita bisa buat gini, field set. Nah, field set, kemudian di dalam field set ada legend. Oke, legend misalkan saya buat biodata. Nah, saya kecilkan dikit. Nah, saya kontrol S, kita save, kemudian kita coba jalankan. Nah, ada biodata. Mungkin tampilannya masih jelek panjang ya, karena belum ada CSS. Nanti kita bisa style ukurannya ini dari CSS. Oke, kita lewati, kita langsung aja isi buat datanya. Nah, data pertama, misalkan saya buat paragraf. Nah, paragraf berarti dia buat baris baru kan. Nah, paragraf dia punya pasangan tagnya /p, diawali dengan P kemudian ditutup dengan /p. Nah, di sini paragraf ini mau isi apa nih? Saya misalnya buat label A4, kemudian misalnya saya kasih nama, kemudian sini nama. Nanti saya jelaskan fungsi label ini apa. Kemudian saya buat input.
input tipenya apa, tes, name-nya apa yang mau dikirim nanti. Jadi nama ini yang akan ditangkap, bukan nama yang di sini ya, bukan nama yang ditampilkan di browser, nama yang di sini. Saya kasih dia nama, kemudian ID itu harus sesuai dengan for ID. Jadi misalkan saya buat di sini ID for-nya nama, berarti ID-nya di sini nama. Nggak harus sama dengan name ya. Misalkan di sini saya kasih nm itu, di sini berarti harus nm. Nah, kita reload lagi di sini. Udah di save. Nah, fungsinya buat apa sih label ini? Kita bisa tanpa menggunakan label sebenarnya. Langsung kita tapi beda saya tunjukkan bedanya langsung di bawahnya aja ya. Kita buat lagi paragraf, misalkan di sini saya langsung buat misalkan paragraf nim gitu. Saya nim dan saya kasih dia input. Nah, tipe teks, kemudian kakak kasih name, ini wajib ada ya namanya. Kemudian misalkan name-nya tipenya teks, oke. Dia nggak perlu ID karena dia nggak pakai label kan. Nah, kita relate di sini. Nah, sekilas sama, bedanya apa? Kalau saya menggunakan label dan tanpa menggunakan label, kalau saya menggunakan label, ketika saya pas kursor saya di sini ya, kursor saya di nama, nah dia langsung masuk ke kolomnya, ya kan? Tapi kalau saya tanpa menggunakan label, saya klik di sini nggak akan aktif, dia harus pas di sini. Sedangkan orang kan kadang dia mau menginputkan sesuatu nggak harus pas di sini kan, nggak harus pas di kolomnya, tapi kadang di bagian sini. Maka kita pakai labelnya, ya. Jadi bisa langsung di sini nih label gitu, label. Sorry, kita misalnya label. Berarti di sini harus ada labelnya kan. Nah, bisa kan, tapi kurang rapi kalau saya lihat, karena kita harus walaupun satu baris, tapi saya rasa lebih rapi yang atasnya, walaupun kita dengan kita kasih definisi for. Tapi nggak apa-apa, ini model banyak cara lah. Kemudian kita sekarang buat misalkan nama, nim, kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahir. Oke, kita buat misalkan kita buat paragraf lagi, kemudian kita buat label for, misalkan saya kasih dia tanggal lahir, kemudian oke, kita kasih label tanggal lahir. Oke, kemudian kita buat di sini di bawahnya label, kita buat karena saya mau buat sebuah tanggal lahir dalam bentuk option pilihan. Jadi sebenarnya kita bisa pakai input text date. Misalkan saya buat input gini, input tipe kayaknya ada, sorry, date kayaknya ada. Oke, coba kita tes dulu. Nah, sebenarnya ada kan, tapi saya mau buat dalam bentuk option aja, biar nanti lebih mudah dicontohkan di dalam PHP-nya. Jadi ini saya hapus, saya pakai select namanya tanggal, karena nanti yang ditangkap tanggalnya kan, kemudian ID-nya tanggal, karena ketika for pasangannya ini, ketika saya klik tanggal dia akan langsung masuk ke kolom tanggal, tujuannya gitu kan. Nah, select itu dalamnya adalah pilihannya option. Misalkan saya buat dulu ya, option sini. Nah, misalkan ini kan, tanggal misalkan nilai yang dikirim, value-nya misalkan 1 gitu kan, yang ditampilkan itu 1. Misalkan saya kasih ini biar ada perbedaannya. Nah, saya buat lagi di sini misal option. Nah, di sini 2, sini strip 2 gitu. Nah, nanti yang tampil seperti apa? Kayak gini. Nah, option 2. Jadi yang ditampilkan kan yang di sini ya. Tapi value-nya ini apa? Ingat name yang dikirim itu kan, kalau contohnya gini. Kalau kita di sini mengirimkan nama saya gini kan, nama, kemudian saya submit, maka nama ini yang dikirim kan. Nim, misalkan nimnya ini. Ketika saya submit, yang dikirim kan nimnya.
Tapi ketika dia bentuk option, kita kan tidak menginputkan apapun, tapi kita harus kirim. Misalkan tanggal 2 gitu kan, berarti kan harus dikirim tanggal 2 nya, maka kita harus tentu nilainya itu di sini. Jadi yang dikirim ke dalam database itu value-nya, nilainya, karena ini bukan sebuah teks yang kita input, tapi karena dia tipenya tadi bentuknya dalam option, maka kita harus kirim value-nya, nilainya gitu. Kayak paham ya. Nah, tapi kita bisa atur settingan ini ke dalam bentuk PHP. Jadi biar nggak harus mengulangi lagi optionnya sampai 31 harian. Nah, kita bentuk aja ke dalam sebuah PHP perulangan berarti. Nah, kita bisa buat seperti ini. Lar PHP. Sorry. Oke, ini udah kerangka dari PHP-nya. Di dalam sinilah kita buat PHP. Nah, sesuai dengan materi yang kemarin kita buat for, kemudian kita buat perulangan di for $i sama dengan 1, dimulai dari 1, kemudian jangan lupa titik komanya, kemudian $i lebih kecil sama dengan 31, $i plus plus, kemudian apa nih, nah isinya badannya kan. Nah, kita buat echo, kemudian saya buat, nah tadi kan saya udah buat kan, kalau sebuah option itu kan pilihan, berarti kan select, kemudian pilih dalamnya ada option. Optionnya apa nih pilihannya? Maka tetap di sini udah ada selectnya, tapi optionnya belum ada. Maka di sini echo option. Echo kan berarti cetak kan, option berarti ini di dalam echo ini adalah HTML, jadi dia melanjutkan dari sini, cuma di dalam sebuah PHP. Option value. Nah, tadi kan tetap kan di dalam option ada value, nilai yang dikirim itu apa. Sekarang kita pakai $i. Jadi ketika kita klik di tanggal 2, maka di sini juga 2 kan. Maka dikirim. Nah, saya bisa buat biar lebih rapi. Saya buat kayak ginian. Sebenarnya gini udah ya, gini. Saya kasih contoh, misalkan option. Oke, kita cek dulu option. Di sini yang $i kan, $i yang ditampilkan kan. Ntar ada yang error nih, kayak gini. Kita cek dulu. Oh, belum tampil. Di sini berarti pakai echo. Nah, kayak, tapi kan saya pingin rapi nih. Angka 1, 2 ini juga ada 2 digit gitu, 01 gitu, 02 gitu. Kita bisa modif nih. Kita pakai str string pad. Str itu string pad, kemudian saya masukkan $i-nya, kemudian dia 2 digit, kemudian diawali dari 0. Saya pakai 0 itu dia ditaruh di mana? Di str. Ntar ini ada str pad left. Oke. Dan kita tutup. Nah, sekarang kita cek di sini. Oke, udah muncul. Nah, sekarang kita lanjutkan. Udah select ini yang tanggal kan. Sekarang gantian bulan. Oke, kita buat sekarang untuk bulan. Select. Oke. Kita buat bulan. Ini ID-nya kosong aja karena pas kita klik kan cukup di tanggal kan dimulai. Oke, kemudian select option, kita manual aja yang ini biar agak cepat. Option value 1 Januari, kita copy ya. Ini masih manual, sebenarnya kita bisa lebih mudah pakai perulangan, cuma biar gampang nanti di contoh di proses .php nya untuk menampilkannya. Oke, berarti ini 2, 3, 4, 5.
kurang 1. Nah, kita cek dulu. Oke. Nah, sekarang tinggal dia kan berada di satu paragraf kan. Maka saya langsung buat select tanggal, kemudian select bulan, udah nanti tahun, karena kita masih dalam satu baris. Nah, sekarang kita buat untuk yang select. Nah, ini untuk yang di tahun. Kalau tahun kita bisa buat gini aja. Tahun ini bulan, tahun, tanggal, jangan lupa penamaan name-nya. Oke, tanggal, bulan. Nah, tahun kita bisa pakai perulangan seperti tanggal tadi. Jadi PHP. Oke. Nah, kemudian kita buat perulangan for is $i dimulai dari misalkan tahun 1980 ya. Kemudian $i lebih kecil sama dengan misalkan 2030. Kemudian $i plus. Nah, isinya apa? Echo. Jangan lupa select itu kan harus butuh option pilihannya kan. Berarti optionnya apa? Option value, karena kita memilih bukan menulis, maka harus dikirimkan nilainya. Nah, kemudian apa yang ditampilkan? Jangan lupa di tutup. Sorry kayaknya ini di dalam. Oke, kemudian kita buat yang ditampilkan $i. Ini yang dikirim value-nya, ini yang ditampilkan dari perulangannya. Kemudian kita jangan lupa pasangannya option. Oke. Kita tes di sini. Nah, dan sekarang kita buat lagi. Saya mau menambahkan untuk form registrasi ya, user akunnya. Jadi kita bisa buat filset baru. Nah, tadi kan kita udah buat filset biodata. Sekarang kita buat filset baru. Nah, filset ini kan di sini nih. Kita habis filset, kita buat filset lagi. Filset. Bentar, kok gak muncul. Filset. Kemudian legend. Nah, legendnya misalkan saya buat di sini user akun ya. Kemudian saya buat biar gampang aja, kita pakai yang ini aja, label. Jangan lupa pakai paragraf. Labelnya misalkan saya pakai user gini kan. Kemudian username. Oke, username. Oke, username. Input tipenya teks. Kemudian namenya saya kasih username. Kemudian for pasangannya dengan ID user.
Oke, kemudian paragraf kedua saya buat nih username email, label, kemudian email, input, tipenya kita untuk email kita pakai teks saja, email name, email, kemudian ID-nya jangan lupa ID-nya sesuai dengan for kan pasangannya email. Nah, paragraf kedua misalkan saya buat habis email saya pakai password gitu aja, label for PWD, kemudian password, kemudian inputnya tipenya password aja, nilai value ini kosong aja kan, kita teksnya kita kirim kan, ID name, yang penting name-nya password, ID-nya PWD. Misalkan saya tambah lagi ulangi password gitu kan, label misalkan repas, kemudian di sini ulangi password. Oke, kemudian input tipenya password, name-nya kalau name nggak boleh passwordnya, nggak boleh sama dengan name yang di atasnya, repassword. ID sesuai dengan yang di sini for repass gitu. Oke, input tipe ya. Udah jadi ya user akun. Oke, ini saya udah kasih contoh tipe teks, ini option. Oke, ntar kita saya tambahkan biar lebih banyak lagi ya. Kita naik dulu ke atas, habis tanggal lahir kita kasih dia alamat. Yang tanggal lahir udah, kita buat lagi di sini paragraf. Nah, kita pakai alamat, kita bisa pakai, saya kasih label dulu, label, kemudian for alamat yang ditampilkan kan. Kemudian saya pakainya kalau untuk tanggal untuk alamat tuh kita pakai teks area. Wah, ini udah muncul semua, name-nya alamat. Oke, kita tes dulu alamat besarannya kita setting biar agak kecil, ini di 25 aja, 25. Oke, ini di 0 kan, raw kayak gini aja ya, lebih rapi. Oke, kemudian alamat saya mau tambah jenis kelamin. Oke,
alamat, jenis kelamin. Kita jenis kelamin kita pakai radio button. Radio button kan berarti pilihan kan, nggak bisa milih semuanya ya. Jenis kelamin nggak mungkin ada yang dua kan, jadi kita pakai radio button. Beda kalau dengan checkbox. Checkbox kita bisa milih banyak, jadi kita pakai label. Intinya kalau label itu biar lebih rapi aja, kita klik di teksnya, dia aktif di kolomnya gitu. Label. Oke, kita langsung buat aja jenis kelamin. Oke, kemudian saya kasih label gini. Labelnya langsung aja di dalamnya. Di dalam label ada input. Saya mau inputnya dulu. Input tipe radio, kemudian name is, bentar, ini input. Nah, di sini tipe name. Kalau jenis kelamin gitu, saya kasih dia value-nya misalkan laki-laki, yang dikirim kan value-nya kan. Nah, laki-laki. Untuk label apa yang ditampilkan? Laki. Sekarang kita buat di bawahnya ini, dihapus aja nih biar nggak bingung. Nah, kita copy. Oke, label radio, name-nya kelamin, karena jenis kelamin satu yang dipilih, maka name-nya di sini sama. Yang berbeda adalah isi dari nilainya. Nah, di sini jenis perempuan. Oke ya. Oke, kita cek di sini. Oke, laki-laki. Oke. Ya, karena dihimpit oleh label di sini, maka ketika saya klik di bagian laki-laki, dia aktif di radio buttonnya. Oke. Sekarang kita udah, saya kasih contoh ini kan, tipe teks, ini tipe password, ini masih teks, tanggal, ini teks area, ini jenis kelamin, dia pakainya radio button, ini teks, ini email. Bentar, ini emailnya mana? Oke, name email, kemudian di sini password. Nah, passwordnya. Oke, sekarang kita checkboxnya belum ada ya, kita tambah lagi di sini field set. Misalkan kita buat sebuah legend, kita buat misalkan resolusi tahun ini. Oke, tahun ini kita mau apa nih? Oke, misalkan kita buat paragraf dulu. Paragraf label. Oke ya, kita buat labelnya. Dan saya mau buat sebuah checkboxnya dulu, baru labelnya. Berarti di atasnya inputnya dulu. Nah, tipenya apa? Sorry. Cek, kok nggak keluar shortcutnya ya? Ini, kalau nggak salah checkbox. Oke, kemudian name, misalkan target 1. Kalau di checkbox kan kita bisa memilih beberapa ya, bukan kayak kalau jenis kelamin kita harus cuma milih satu, tapi kalau checkbox kita bisa memilih beberapa, misalkan value. Nah, saya ingin menguasai apa nih, misalkan PHP. Target 1 saya harus menguasai PHP. Kemudian jangan lupa value namanya ID-nya misalkan saya buat di sini PHP. Maka di sini di label sini harus
PHP juga, labelnya menguasai PHP gitu. Menguasai menguasai PHP. Kita copy lagi nih. Oke, target 2-nya apa nih? Saya ingin menguasai Laravel. LR gitu aja. Di sini LR. Oke, kita jalan. Masih Laravel. Oke. Nah, kita coba style sedikit agar tampilannya lebih rapi. Saya mau coba dulu. Saya coba dulu H1-nya. Saya mau buat oke. Marginnya saya buat 0. Kemudian div. Nah, divnya saya mau buat dia lebarnya 400 pixel. Kemudian fill setnya saya mau buat dia misalkan margin topnya misalkan 10 pixel. Coba kita ada yang berubah nggak? Oke. Coba kita rapikan sedikit ya. Input untuk tipe teks, kemudian input untuk tipe tadi apa ya, dari input tipe password, kemudian select text area, sama setting dia ke dalam margin left 10 pixel, margin bottomnya 10 px. Oke. Kemudian untuk input tipe checkbox, benar nggak? Checkbox. Oke. Sama setting dia ke dalam bentuk margin leftnya 120 px. Kemudian labelnya saya kasih dia lebarnya 110 px. Sebenarnya lebih enak pakai template jadi langsung bagus. Ini saya cuma sederhana aja agar lebih kelihatan rapi gitu. Kemudian coba kita jalankan dulu. Malah ternyata makin hancur. Ntar kita coba dulu. Kalau jelek kita nggak usah pakai. For label untuk for-nya HTML. Label untuk for CSS.
Jadi kita buatnya bukan buat for-nya di sini PHP dan LR, sorry, PHP LR. Oke, kita kasih dari inisial. Kok nggak rapi ya? Sebentar. Nggak rapi, kita tutup dulu aja yang ini. Kita tutup, nanti kita rapikan lagi. Ntar ini kita pakai. Oh, nggak mau. Udah, gini dulu aja. Saya masih di sini yang error nih, labelnya nggak mau rapi. Oke, kemudian kita buat prosesnya. Oke, file proses.php. Oke, gampang sih prosesnya. Kita tinggal langsung kita buat HTML, struktur HTML-nya. Oke, jadi nah kemudian saya contohkan satu, misalkan di sini H1 ya, saya buat halaman proses, Oke, kemudian saya buat di bawahnya misalkan PHP. Oke, saya echo, apa yang diecho, echo, saya mau cetak misalkan tadi yang pertama nama, kemudian saya kasih nama .2. Nah ini kan masih echo, kemudian di dalam petik 2 itu berarti HTML nya kan, ini nama .2 itu HTML, kemudian saya kembali ke PHP nya. Nah karena tadi saya pakai metode post, maka di sini harus post. Nah kemudian ini yang saya bilang di sini harus apa yang diisi post. Post ini kan menangkap nilai dari apa yang kalian submit kan. Nah di sini apa yang kalian submit di sini adalah name-nya apa, nama. Berarti di sini harus ditulis dengan isi nama. Kemudian saya buat di sini .br. Saya buat karena ini HTML, ini PHP, saya mau baris baru, dia harus ke BR, break ya. Echo misalkan saya buat lagi yang kedua, nim, kemudian $post dalam kurung siku nim, kemudian saya kasih BR. Bentar, ada yang salah. Oh kurang. Oke, di indeksnya tadi kayaknya belum submit ya, saya belum buat submit ya. Untuk mengirim datanya kan harus di submit dulu. Berarti kita buat
di indeks tadi, di indeks paling bawah setelah fill set di dalam for kita kasih, misal saya kasih dulu 1 BR, saya kasih break, saya buat paragraf, kemudian kita buat input tipe submit, dan value kirim ya. Saya reload. Nah, ada kirim ya, udah ada kirim. Oke, proses ntar dari atas nim, nama, nim, kemudian di sini tanggal, bulan. Oke, tanggal, bulan. Nah, kita bisa buat gini. Di sini kan kita buat echo tanggal lahir kan, tanggal lahir titik 2, kemudian titik dolar pos, kita pakai dia tadi tanggal ya, kemudian kita kasih dia batas, dan kita kasih tanggal lahir, tanggal, bulan kan, berarti dolar pos, kita kasih dia bulan. Oke, kita kasih dia titik, terlanjut. Oke, terlanjut di bawahnya bisa, misalkan gini, karena yang dibaca script ya, walaupun kita taruh di baris bawah, selama tidak ada perintah misalkan break atau apa, dia tetap ini dianggap masih lurus gitu. Nah, kita kasih dia dolar pos, nah, misalkan sesuai dengan tadi ya, tahun. Oke, baru kita kasih dia BR break. Oke, kita contohkan dulu, misalkan tanggal lahir saya 18 September 92. Kita belum isi semua, kita kirim. Nah, datanya muncul ya di sini ya, halaman proses, huruf besar kita ya. Kenapa error? Karena kita datanya dia menampilkan ini posnya, tapi dia nggak nangkap datanya karena kita tadi reload kan. Nah, kita harus isi lagi, kirim data. Nah, gini, jadi masuk dari halaman indeks tadi ditangkap oleh proses.php. Kenapa proses.php? Karena di halaman indeks kita tadi udah mendefinisikan di awal bahwa form di index.php itu ketika kita submit data itu aksinya dikirim ke proses.php dengan metode post, maka ditangkap dengan diproses ditangkap dengan dolar post gitu. Ini bawahnya silahkan lanjutkan, bisa lihat di sini kan indeksnya. Intinya apa, yang dibaca itu adalah name yang di sini, name-nya, bukan nilai yang ditampilkan kan. Nah, misalkan di sini alamat, maka yang baris selanjutnya adalah name ini, alamat ini. Kemudian untuk jenis kelamin cukup satu name-nya kelamin, karena untuk jenis kelamin kan pilihan kan. Oh, kalau diklik di laki-laki, name-nya terisi laki-laki. Kalau diklik perempuan, maka name-nya diisi, di jenis kelaminnya diisi oleh value perempuan. Kenapa di saya contohkan misalkan. Nah, kenapa kalau yang di beda value itu ada isinya ya? Karena apa? Kita lihat di sini. Kalau nama, name
itu kita inputkan, maka kita nggak perlu diisi value, karena value yang dikirim yang akan disimpan ke dalam database tujuannya kan tetap dari nilai yang kita inputkan. Tapi untuk kayak tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, ini kan kita tidak input, maka kita harus kirim nilai value-nya. Nah, misalkan saya kasih contoh lagi ya, misalkan di nama ini saya kasih dia value gitu, misalkan value. Padahal kan value tadi untuk pilihan ya, kayak option, radio button, checkbox gitu kan. Saya kasih pilih value, misalkan nilainya langsung Arif gitu. Maka di sini dia langsung terinput Arif. Nah itu tujuannya gitu, paham kan? Tapi kan gini adalah inputan, jadi enggak. Oke, nah sebenarnya nanti sebelum kita kirim, kalau lebih pengembangannya, nilai ini tuh nggak langsung dikirim, ditampilkan di sini gitu. Ada proses validasi sebenarnya. Tapi nanti di PBU kalian dapat, jadi saya nggak akan mengulangi lagi. Validasi itu nanti di sini. Oh misalkan nama itu harus panjangnya berapa, atau email itu harus ada add-nya gitu. Kalau nggak ada add berarti dia nggak lolos validasi, nanti ada pesan error. Oh data ini tidak sesuai, maka apa, atau kalian login kan misalkan salah password, ada informasinya dulu, maaf password Anda salah gitu. Nah kayak gitu tuh kita buat bisa, tapi nanti itu di PBO akan saya jelaskan. Hari ini kita cuma belajar bagaimana membuat sebuah form HTML yang sering nanti kita gunakan dalam contoh-contoh di PBO-nya. Oke ya, semoga paham dari materi kecil ini. Untuk CSS-nya memang saya sering lebih pakai template jadi kadang masih udah nggak terlalu ingat dengan script CSS karena kebiasaan pakai template. Tapi nggak apa-apa, memang kita nggak harus menguasai semua materi di pemrograman kan, karena banyak, terlalu luas. Ada CSS, ada JavaScript, ada Bootstrap, itu nggak semua harus kita hafal. Tapi rata-rata 30% kita hafal, 70%-nya kita tahu dokumentasi. Oke, kalau gitu semoga paham untuk materi tambahan di PBU ini, materi HTML ya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.